Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya mencoba untuk merombak kandang ya. Kita coba upgrade kandang kita. Karena kemarin lebar kandang ini kan 6 meter. Jadi ketika saya buat saling berhadapan, itu ada space kosong di tengah yang sayang kalau tidak digunakan. Jadi space kosong ini jika saya beri kandang bertingkat, maka yang saya takutkan adalah sirkulasi udara menjadi kurang baik. Jadi di sini saya akan mencoba untuk sebagian kandangnya saya buat kandang postal untuk pembesaran ayam kampung. Agar nantinya kandang ini lebih bermanfaat dan lebih enak untuk dilihat. Jadi dalam pembuatan kandang ini ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan agar nantinya kita mudah dalam merawat ayam-ayam kita dan ayam-ayam kita tidak mudah sakit. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini sangat berpengaruh besar pada kesehatan ayam-ayam kita. Jika sirkulasi udara buruk, maka ketika terjadi amonia dalam kandang, maka amonia hanya akan berputar di dalam kandang, sehingga yang terjadi adalah ayam yang terlalu lama menghirup amonia akan mengalami sakit pada saluran pernapasannya, seperti pilek, CRD, kemudian nanti akan berlanjut pada ngorok. Untuk itu, penggunaan dinding itu perlu kita perhatikan. Di sini saya menggunakan jaring kandang ayam ya, yang terbuat dari nilon agar udara itu benar-benar bebas. Teman-teman bisa menggunakan lat dari kayu ataupun bambu. Yang terpenting adalah sirkulasi udara itu bisa bebas, sehingga ketika amonia naik bisa terbawa oleh angin. Kemudian yang kedua adalah ketinggian kandang. Untuk daerah dingin atau pegunungan, ketinggian kandang itu 2 meter sudah cukup ya. Tujuannya agar ketika siang hari panas daripada matahari itu bisa membantu menghangatkan ayam. Kemudian untuk daerah panas, ketinggian kandang itu minimal 3 meter ya, agar ketika siang hari panasnya tidak terlalu berlebih dan sirkulasi udaranya bisa lancar. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketinggian kandang. Kandang kita tidak boleh lebih tinggi, kandang kita maksudnya tidak boleh lebih rendah daripada tanah di sekitar. Jadi tanah di kandang kita itu harus lebih tinggi daripada tanah di sekitar. Tujuannya adalah ketika terjadi genangan air pada musim hujan, air itu tidak merembes masuk ke dalam kandang kita. Karena seringkali ketika di cuaca hujan itu ketika deras, maka air itu bisa masuk ke dalam kandang. Untuk itu perlu kita buatkan tembok. Tembok di sini ketinggiannya cukup hanya 60 cm. Agar air dari cipratan hujan itu tidak masuk ke dalam kandang. Dan tujuan lain adalah untuk menghindari predator masuk ke dalam kandang kita. Dan untuk daerah dingin, maka atapnya itu masih bisa menggunakan seng ya. Jadi ketika siang hari, seng tadi dapat membantu menghangatkan ayam-ayam. Namun untuk daerah panas, usahakan menggunakan seng asbes agar membantu mendinginkan ketika panas berlebih di siang hari. Untuk ukuran kandang yang saya buat ini adalah 6 meter kali 4 meter dengan luas kandang 24 meter persegi. Ini akan saya isi 100 sampai 150 ekor. Namun bila teman-teman baru mulai belajar memelihara ayam, maka
untuk luas kandang segini, usahakan isi 100 ekor terlebih dahulu, sambil berjalan mempelajari bagaimana mentreatment kandang yang bagus. Karena kandang postal ini kan kotoran itu akan terus berada di kandang, dan ini selalu terinjak oleh ayam. Jika kita tidak mengerti atau belum paham dalam menanganinya, ini bisa menjadi masalah. Ayam kita akan mudah sakit karena selalu menghirup bau dari kotorannya sendiri. Untuk itu penting sekali liter kandang ini kita perhatikan. Nah, untuk membuat kandang kita agar tetap kering, maka kita perlu memperhatikan sinar matahari masuk. Kandang postal itu perlu masuk sinar matahari setidaknya itu 70%. Tujuannya adalah agar kandang kita tetap kering dan mengurangi kelembapan. Dan sinar matahari ini adalah desinfektan terbaik yang sudah Allah sediakan untuk makhluk hidup di bumi ini. Jadi perlu kita manfaatkan agar nantinya biaya perawatan itu menjadi lebih minim. Jadi sinar matahari pagi dan sore usahakan itu bisa masuk ke dalam kandang kita. Dan bila daerah teman-teman tidak memungkinkan matahari bisa masuk pagi ataupun sore dikarenakan pepohonan ataupun tembok perumahan, maka teman-teman bisa menggunakan atap transparan. Atap transparan ini bisa membantu kandang kita untuk selalu terkena sinar matahari. Untuk penggunaan seng transparan sendiri itu menyesuaikan saja. Untuk kandang saya ini saya buat 1 lembar di tengahnya, karena kandang saya ini dapat sinar matahari dan juga sore hari. Jadi dengan penambahan seng transparan ini, maka kandang kita akan senantiasa terkena sinar matahari dan kandang kita akan senantiasa kering, sehingga kotorannya itu mudah terurai oleh liter kandang kita. Jadi di sini untuk liter kandangnya itu saya menggunakan pasir. Kalau dulu saya menggunakan sekam padi. Sekam padi ataupun pasir itu sama saja, tergantung teman-teman saja bagaimana cara merawatnya, dan juga mana yang paling mudah dicari di daerah teman-teman. Tapi di sini saya lebih senang menggunakan pasir untuk sekarang, karena pasir ini selain ketika terkena matahari dia cepat kering ya, jadi kotoran itu senantiasa kering ketika bersentuhan dengan pasir sehingga mudah terurai. Dan sebelum ayam kita pindah ke kandang ini, usahakan kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu. Penyemprotan kita menggunakan bakteri mikroba ya. Bakteri mikroba ini di pasar ada banyak jenisnya, teman-teman bisa memilih, namun yang paling umum itu seperti E4. Kita lakukan penyemprotan dengan dosis yang tinggi saja, jangan pelit-pelit. Jadi kita gunakan dosis tinggi untuk di awal. Tujuannya adalah agar bakteri itu mikroba tadi berkembang biak terlebih dahulu sebelum ayam kita pindahkan. Dan kemudian ketika alas kita menggunakan pasir, usahakan pasir itu harus benar-benar kering terlebih dahulu agar nantinya ayam merasa nyaman dan kotoran itu tidak menggumpal karena pasir yang basah. Dan dalam kandang ini usahakan tempat pakannya itu harus banyak ya, harus menyesuaikan ayamnya. Jangan sampai ada ayam yang makan dan ada ayam yang tidak bisa makan. Ini nanti yang bisa membuat pertumbuhannya itu tidak merata. Dan untuk minumnya di sini saya selalu menggunakan pitubiotik ya. Pitubiotik itu adalah jamu yang difermentasi. Teman-teman bisa melihat untuk pembuatannya di video saya sebelumnya.
Tujuan dari pemberian fitobiotik ini adalah untuk membantu pencernaan di dalam usus ayam, sehingga makanan yang dicerna oleh usus ayam itu mudah diserap oleh tubuhnya. Jadi fungsinya adalah untuk membantu pencernaannya, dan juga karena fitobiotik terbuat dari rempah-rempah, ini bisa membantu untuk ayam kita selalu sehat, sehingga kotorannya tidak terlalu basah dan cepat kering. Ini nantinya yang memudahkan kita dalam perawatan ayam-ayam kita. Jadi poin pentingnya adalah sirkulasi udara kita harus bagus, kandang kita usahakan selalu kering, dan bagaimana ayam-ayam kita selalu sehat agar kotorannya tetap kering dan ayam merasa nyaman di dalam kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.